Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati fadli rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasad bijahi dan nabiyyi aslil alami wa ruhihi sholli alaihi salimi ya rabbana wa alihi wa sahbihi wajma'lana bihi kada alaihi waghfir lana waftah lana waltuf bina ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Nun sewu Mbah Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Sholawat Wahidiyah yang kami muliakan, kami ikuti dan kami ikut dari Nun sewu Mbah Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid yang selalu kami ikuti, kami diri dan kami muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diizinkan Allah untuk bisa menghadiri pertemuan kali ini, pertemuan yang mulia indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya marilah kita sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dengan qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa kita sampaikan juga selawat dan salamnya setepat-tepatnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimna wa rabbina. Kemudian tidak lupa yang ketiga kalinya, mari kita sampaikan sholawat dan salam takdim ikraman dan mahabbatan kepada para kekasih Allah yang semenjak yang awal sampai akhirnya nanti kita berada di yaumul mahsyar. Para hadirin sekalian, kita sekarang akan melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam yang sudah sampai halaman 64, 65. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wal musannifu rahimahumullahu ta'ala bi ulumihi wa nafa'ana fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laula maya dinun nufus, seandainya tidak ada maya dinun nufus, medan bagi pergerakan nafsu, andaikan itu tidak ada. Jadi artinya nafsunya ya tidak bergerak, nafsunya diam. Nah kalau begitu kira-kira bagaimana? Itu nanti kejadiannya ya lain-lain gitu.
laula maya dinun nufus ay syahawatiha wa adatiha wa ma'lufatiha asyabi'ati bil mayadin ay mawadi'i murtakidil khair bijami'i jaulan fi kullin. Ini perumpamaan ya. Kalau orang balaghah belajarnya namanya isti'arah gitu. Ini an-nufus disamakan dengan medan. Medan itu lapangan. Nufus disamakan dengan medan. Medan itu tempat lari-lari kuda, tempat bergeraknya kuda dan sejenisnya itu. Lalu an-nufus disamakan dengan medan. Kok bisa? Ini mesti ada bersamaannya. Nufus di sini ya nafsu itu. Kalau andaikan nufus itu tidak sama dengan medan, artinya di situ tidak ada gerakan. Nufusnya, nafsunya diam. Kira-kira bagaimana? Nah itu akhirnya kalau nafsu itu diam aja, kita tidak tahu bagaimana terjadinya pendekatan diri kepada Allah, atau bagaimana pengingkaran kepada Allah. Nah dengan adanya gerakan nufus nafsu tadi, dia bergerak ke sono kemari, naik turun atau makin jungkir balik begitu, itu akhirnya kita mengerti kalau naik, kalau gerakannya naik artinya kira-kira mendekat kepada Allah. Kalau gerakannya turun, yang nafsunya itu turun, artinya menjauhi Allah. Ini kelihatan kalau ada gerakan, tapi kalau tidak ada gerakan, kira-kira aja tidak perlu Anda belajar kayak ini tidak perlu. Karena apa? Seolah-olah kamu sudah menyatu dengan Allah. Apa ya begitu kira-kira? Akhirnya Allah menunjukkan bahwa tidak mesti ya semuanya itu kemudian udah bisa membaur dengan Allah, campur dengan Allah. Maka ditunjukkan kalau nafsunya bergerak kemana-mana itu, nanti kita bisa artikan dia bekerja dengan baik atau dia menyalahi peraturan-peraturan. Nafsu di sini maksudnya adalah syahwatnya atau adatiha, kebiasaannya, wa ma'lufatiha, dan kecenderungannya, asyabihah bil mayadin ay mawadi'i murtakidil khuyul, murtakidil khayli bijami'il jaulan. Dengan jami ini yang menyamakan, nafsu disamakan dengan medan. Persamaannya apa? Keduanya itu sama-sama. Mayadin tadi saya katakan adalah tempat bergerak bagi kuda. Nah, nufus itu juga begitu. Di dalam nafsu itu ada syahwat, adat, dan kecenderungan nafsu. Itu juga bergerak. Jadi sama-sama bergeraknya itu. Maka akhirnya bisa dilihat makin dekat atau makin jauh gitu. Bijami'il jaulani fikulin, dengan adanya jami atau sesuatu yang mengumpulkan antara medan dan nufus, yaitu sama-sama bergerak gitu. Fikulin wa kama anal khuyula tajulu fil mayadin, sebagaimana khuyul, kuda-kuda itu selalu bergerak di dalam medannya atau dalam tempatnya bergerak. Kadzalika an-nufus tajulu fi mustahayatiha, dan nafsu itu juga akan bergerak di situ. Biasanya, kebiasaannya dan kecenderungannya ataupun yang lain
yang lain-lainnya yang berhubungan dengan nafsu. Dengan demikian kita bisa mengetahui kalau nafsu itu bergerak. Masalahnya apa? Masalahnya kan Allah mengatakan wa nahnu aqrabu min hablil warid, ya. Allah mengatakan saya itu adalah lebih dekat daripada urat nadi kamu. Kalau saya itu lebih dekat dengan urat nadi kamu, berarti saya itu nempel. Kalau aku nempel di situ, lalu kamu bergerak di mana? Tempat bergerak kamu di mana? Kalau aku itu di dalam diri kamu sendiri. Jadi seolah-olah Allah nempel begitu. Tapi Allah menghendaki supaya kamu tahu. Ya biarpun Allah itu nempel, akhirnya diperlihatkan adanya suatu gerakan. Nah akhirnya diketahui orang itu nafsunya makin cakep atau nafsunya makin jelek. Ya karena ada gerakan tadi. Andaikan laula mayadinun nufus, andaikan tidak ada medan pergerakan nafsu, ya tidak ada, lalu bagaimana? Ya kita tidak bisa melihat. Nah apakah mesti terus dekat dengan Allah? Ya belum tentu, masalahnya tidak kelihatan. Makanya dipertunjukkan kamu supaya tahu nafsu ini makin baik atau nafsu ini makin jahat, begitu. Dengan adanya gerakan syahwat-syahwat yang ada pada diri kita dan segala macamnya. Nah akhirnya kita itu bisa melihat, wah ini nafsunya lagi gini, lagi gitu, begitu. Masalahnya kalau tidak dikatakan ini, andaikan tidak ada mayadinun nafsi, Allah kan mengatakan dalam Quran wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku itu lebih dekat dari urat nadi kamu. Kalau aku lebih dekat dengan urat nadi kamu, kan tidak ada ruang gerak itu. Masalahnya Allah ya di situ itu. Lalu medannya di mana? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada medannya, seolah-olah kamu itu sudah dekat dengan Allah gitu. Nah makanya kok enak banget loh gitu kita kata. Ya akhirnya ditunjukkan bahwa di dalam diri kamu itu ada sesuatu yang bergerak yang macam-macam. Yang dari gerakan-gerakan itu akhirnya diketahui orang ini berhasil mengendalikan nafsunya, maka dia berhasil mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak ada gerakan nafsu itu, apa dekat atau makin jauh ya tidak tahu gitu. Makanya diperlihatkan itu. Padahal Allah itu dekat sekali. Lah kalau Allah nempel di tempat kita, di mana bergeraknya nafsu itu? Nah, mestinya kan tidak bisa. Mestinya itu tidak bisa. Tapi Allah menghendaki, akhirnya ditunjukkan itu. Biarpun ya Allah itu dekat, tetapi akhirnya orang itu bisa memahami adanya gerakan-gerakan macam itu. Fakama anal khuyula tajulu fil mayadin, sebagaimana kuda-kuda itu selalu berlari-lari di medannya, kadzalika an-nufusu, demikian pula an-nufusu, di situ di medannya itu bergerak siapa? Syahwatnya nafsu, adatnya kebiasaan nafsu, dan apa yang dicenderungi oleh nafsu itu akan terlihat. Wal makna, adapun makna yang dikehendaki, laula hadhi syahwatu, andikan tidak ada hadihi syahwat, allati tahudu fiha an-nufus wa tata'asyakuha ma tahaqqaqa sayrul sa'irin, ma tahaqqaqa sayrus sa'irin. Andaikan itu tadi saya katakan seperti semula, tidak dikasihkan tempat bergerak, tidak ada gerakan sairus salikin, bagaimana geraknya orang yang bergerak, sairus sairin, bagaimana bergeraknya orang berjalan. Maka akhirnya kita bisa memahami bahwa ada gerakan nafsu. Mata haqqaqa sairus sairin, ai ma tusawwaru sairun wala sulukun. Artinya apa? Tidak akan terjadi perjalanan ataupun suluk, karena ya tidak bisa bergerak tadi. Maka dikatakan laula, andikan tidak, gitu.
Makanya ada gerakan nafsu itu ada. Biarpun Allah itu dekat dengan diri kita. Saking dekatnya Allah itu nempel diri kita. Kalau Allah sudah nempel pada diri kita, bagaimana bergeraknya itu? Kira-kira begitu. Makanya itu tunjukkan itu. Aima tusawwaru sairun wala sulukun ila hadrati malikil muluk. Tidak akan terbayangkan tan adanya perjalanan ataupun kejadian-kejadian pada nafsu. La tusawwaru sairun, tidak akan ada. Oh, ini nafsunya bergerak, tidak ketahuan, karena andaikan tidak ada medan nafsu tadi, andaikan medan nafsu itu tidak ditiadakan, itu kehendak Allah semuanya ya. Jadi Allah itu dekat dengan kita, biarpun dekatnya nempel dengan kita, tetapi akhirnya manusia itu dikasih pemahaman, nafsu kamu lagi berantakan, begitu kira-kira. Akhirnya orang bisa memahami, karena apa? Karena ada ruang gerak bagi nafsu. Mata haqqaqa sairus sairin ay ma tusawwaru sairun wala sulukun. Artinya tidak akan bisa dibayangkan bagaimana itu sairun perjalanan wala sulukun bagi orang-orang yang suluk gitu, tidak akan terlihat. Masalahnya andaikan tidak ada medan, tapi ternyata biarpun Allah dekat dengan diri kita, seolah-olah nempel, itu seolah-olah kita itu dikasih tahu ada ruangan kosong. Kira-kira ada ruangan kosong itu, entah kosong atau tidak, tapi itu terjadi gerakan-gerakan, kita bisa memahami gerakan nafsu gitu. Ila hadrati malikil mulk, yang bergerak menghadap pada hadratu malikil mulk, kepada kerajaannya Allah. Li'annahu ta'ala akrabu likulli ahadin mina jasadi, karena Allah itu adalah lebih dekat daripada segala sesuatu min nafsihi. Allah itu adalah dibandingkan siapapun yang terdekat dengan diri kita. Siapa yang paling dekat dengan diri kita? Kira-kira yang paling dekat dikatakan nahnu aqrabu min hablil warid. Jadi aku itu lebih dekat dari diri kamu sendiri. Itu kalau dikatakan begitu, itu seolah-olah udah nempel, itu jadi tidak bisa bergerak. Tetapi Allah menghendaki adanya gerakan. Akhirnya Anda tahu nafsu kamu lagi bejat atau nafsu kamu makin mengarah kepada kebaikan gitu. Jadi kita itu bisa membayangkan suatu gerakan nafsu yang tadinya itu brengsek banget begitu, dia bisa menghadap kepada Allah. Atau nafsu yang sudah brengsek itu makin brengsek karena dia bisa bergerak begitu. Kira-kira terjadinya seperti itu. Nah, kalau kita akhirnya tidak memikirkan itu, bagaimana terjadi gerakan? Kan Allah lebih dekat daripada siapapun dengan diri kita. Qala ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid fal bu'du alladhi yujibu syaira ila mahbub wa sulukit tariqi lil wusul ilaihi qaimun bika. Bahwa setelah begitu akhirnya itu kita menyadari bahwa ada suatu jarak gitu. Fal bu'du, ada suatu kejauhan, alladzi yujibu asyaira, yang karena adanya renggang tidak nempel itu bisa dibayangkan ada suatu gerakan yang akhirnya diartikan gerakan makin mendekat makin baik atau gerakan makin berantakan gitu. Fal bu'du alladzi yujibu syaira ilal mahbubi wa sulukut tariqi al
mausuli ilaihi qaimun bika, pada diri kamu karena adanya gerakan, adanya medan nafsu tadi, kamu akan bisa melihat gerakan yang menyebabkan kamu mendekati kepada mahbub atau mengantarkan kamu kepada mahbub. Qaimun bika ayuhal ibad, bahwa itu akan terjadi. Apa dia? Wahwa syahwatuka, yaitu syahwat kamu. Kamu bisa merasakan itu. Walau udimat minka lam tahtaj ila saydin wala sulukin. Andaikan itu semuanya tidak dikasih kesempatan untuk bergerak, tidak akan terjadi. La tahtaj, kamu tentu tidak akan membutuhkan ila saydin wala sulukin. Tidak perlu mendekat atau kepada suluk. Li'anal buddha alladhi yahtaju ila dzalika manfiun, karena tidak ada jarak itu tadi. Manfiun anhu subhanahu ta'ala. Hisian karena au maknawian, baik itu secara nyata ataupun maknawi, karena tidak ada yang tidak ada gerakan itu. Kama asaro ila dzalika biqaulihi illa masyafata, karena memang tidak ada perjalanan, tidak ada gerakan di situ. Hisiatan, apa itu? Bi'ainika wa bi'ainihi hatta tatwi rihlatuka, karena ada jarak. Andaikan kamu naik kuda kamu bisa kamu naiki lalu mendekat kepada Allah. Nah, kalau tidak ada jarak bagaimana? Allah nempel loh ya, itu Allah nempel. Kalau kemudian itu ada renggang gitu, entah renggangnya 1 mili atau berapa gitu, itu ada jarak. Karena ada jarak akhirnya ada apa ya, ada benggang begitu. Ini kalau ada yang bergerak kan bisa, tapi kalau nempel sendiri bergeraknya bagaimana? Nggak bisa. Tapi akhirnya kita tuh dikasih tahukan bahwa kamu itu, nafsu kamu itu ya begitu itu, karena ada dikasih kesempatan oleh Allah. Allah mengasihkan kesempatan begitu itu karena apa? Ya karena itu adalah kasihnya Allah, supaya kamu tahu bahwa kamu dikasihi atau kamu itu dibenci oleh Allah dengan adanya gerakan-gerakan tahu. Itu semuanya kasih Allah. Hisian karena au maknawian kama asyara ila dzalika biqaulihi idla masyafata hisyatan bainika wa bainahu, antara kamu bainaka wa bainahu hatta tantohiha rihlatuka, karena adanya maidanun nufus, kamu andaikan naik kuda itu bisa bergerak, bisa kelihatan kudanya bergerak. Yaitu ada kira-kira aja, akhirnya orang itu memikirkan, wah itu kelihatan seolah-olah ada barang yang bergerak antara orang yang jauh dengan Allah kalau mendekat kepada Allah. Hai irtihaluka, yaitu perjalanan kamu untuk mendekat kepada Allah. Lianal masyafata al-khisyata la takunu illa baina mutamassilaini, karena masyafah al-khisyah, masyafah perjalanan yang khisyah yang kelihatan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada dua. Ada ujung sini, ada ujung sono. Jadi dari ujung sini jalan ke ujung situnya. Itu karena masafatul khisyah itu yang menurut pandangan mata itu ada dari ujung sini menuju ujung ke sana. Itu kelihatan bergerak begitu. Li'anna masyafata al-khisyata la takunu illa baina mutamasilaini yasilu ahaduhuma ila sohibihi, yang satu itu bisa mendekati kepada yang lainnya. Kayak ujung wiji ada ujung sini mendekat ke sono.
Masafah ini masafah hisiah, perjalanan yang bisa kita lihat. Kalau masafah ma'nawiyah itu perjalanan yang dalam tidak bisa dilihat, tetapi tidak bisa dilihat pun itu akan merasakan ada gitu. Nah, apalagi yang terlihat itu. Yasilu ahaduhuma ila sohibihi wala kut'atan bidomil qaf, bukan kit'atan tapi kut'atan. Artinya apa? Ai in kita artinya potongan-potongan ada watan. Jadi ada potongan-potongan yang perlu dilalui. Potongan-potongan itu mungkin jelek atau mungkin baik, karena adanya masafah tadi, adanya perjalanan tadi. Wa wadatan wa adawatan bainaka wa bainahu hatta tamhura wuslatuka, sehingga akhirnya itu gerakan kamu itu akan bisa menghapuskan potongan-potongan tadi, karena kamu lewati akan menjadi hilang. Liana ing kito'a wal adawata la yakunani illa baina mutadodaini. Karena itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada dua barang yang berlawanan. Ada rasa senang, ada rasa tidak senang. Nah, kalau kebetulan senang itu, si yang perjalanan baik itu akan mengalahkan yang jelek. Nah, kalau tidak ada itu, kan tidak ada ya keinginan. Kalau tidak ada baik atau tidak ada buruk, tidak ada keinginan untuk berjalan, itu tidak ada. Karena ada rasa senang artinya mau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mau mendekatkan diri ke Allah itu adalah satu hal yang beda. Dan satu hal yang beda lagi adalah mau menjauhkan diri kepada Allah. Ini dari antara dua perkara tadi mana yang menang? Nah, kalau kemudian keadaannya yang tidak karu-karuan, yang menang yang menjauhkan itu. Tapi kalau keadaannya sudah mantap, itu yang menang tentu yang berkeinginan yang baik. Hatta tamhuha uslatuka li anal in kita wal adawata la yakunani illa baina mutadodaini muta'adiyaini fayahtaju ahaduma ila uslatin wa mawaddah wa aina anta minallah hatta tu'adihi. Kalau andikan itu tidak ada, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Bagaimana bisa? Tentu harus ada sesuatu yang berlainan. Kalau tidak ada yang berlainan itu ya tidak ada kehendak untuk baik atau tidak ada kehendak untuk buruk gitu. Jadi mati itu. Nah, apakah waktu nafsunya mati itu kemudian dia mesti diterima oleh Allah? Oh, tidak begitu. Itu jangan diartikan bahwa waktu kamu mati, nafsu kamu sudah tidak ada gerakan, itu bukan berarti diterima, bukan. Nah, makanya ditunjukkan supaya kamu tahu bahwa kamu lagi tidak baik atau kamu baik. Itu karena apa? Karena kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak menunjukkan, tahu-tahu Allah menghendaki semuanya disiksa. Karena tidak ada tanda-tandanya begitu, kan bisa aja terjadi. Atau semuanya diterima karena ada tanda-tandanya. Nah, kalau disiksa semuanya celaka itu. Kalau diterima semuanya ya celaka. Tahu-tahu kita tidur saja ya masuk surga gitu. Ya enak kan. Makanya dikasih tahu bahwa kamu itu sebetulnya bagaimana sih? Sebetulnya kamu itu mau mendekat atau tidak mendekat. Jadi akhirnya terlihat di dalam gerakan-gerakan dari badan nafsu. La yakunani ila bainal mutadodaini muta'adiyaini fayahtaju ahaduma ila wuslati wal mawaddah. Wa aina anta minallah hatta tu'adihi
Kalau itu tidak terjadi, bagaimana kamu akan melawan atau kamu menjauh gitu? Bagaimana? Tidak mungkin, karena apa? Karena udah nempel. Tidak mungkin itu. Tidak ada kesempatan untuk berbuat baik atau tidak berbuat baik. Jadi sebenarnya Allah itu adalah lebih dekat dari diri kita. Kalau kemudian diartikan Allah itu nempel pada diri kita, bisa ditafsirkan oleh orang-orang yang ingin enak aja, yang tidak ada gerakan nafsu, jadi tidak ada keinginan jelek itu. Lalu karena tidak ada keinginan jelek, ya masih diterima. Bukan begitu, itu kehendak Allah. Anda itu niatan untuk mendekat Allah atau niatan menjauhkan dari Allah, ini kalau tidak kelihatan kan tidak bisa dibedakan itu. Makanya dikasihkan bahwa ini gerakannya lagi mendekatkan diri kepada Allah, ini gerakannya adalah lagi menjauhkan dari Allah. Karena apa? Itu tadi, karena ada benggang, ada renggang, ada jarak antara Allah yang nempel dalam diri kita itu, seolah-olah ada jarak begitu. Walhasilu annaka inda intifa'i syahwati, hasilnya annaka inda intiha'i syahwati minka la tahtaju ila sayyidin. Nah, kalau di situ kira-kira yang kita maknakan tidak ada gerakan atau tidak ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu dari kamu, la tahtaju ila syairin. Ya, kaya-kaya begitu. Li'anna syaira ila Allah Ta'ala huwa kuto'u akobatin nafsi. Karena perjalanan itu kepada Allah Ta'ala adalah menghilangkan dari akibat-akibat nafsu. Wa mahu asariha wa mahu asari dawaiha, menghilangkan bekas-bekas daripada yang pernah dilakukan oleh nafsu. Makanya kita ditunjukkan, tidak kemudian kita mikir, waduh aku diterima gitu aja. Tidak begitu itu. Jadi dengan demikian supaya tidak kita terlanjur, karena kita nggak tahu, enak-enak aja tidak mau berusaha, ternyata tahu-tahu ternyata disiksa semuanya. Nah kan celaka gitu. Makanya akhirnya ditunjukkan kepada kamu. Wa ghalabati ahkami tabi'atiha wajibilatiha hatta tadharu min dalika, sehingga akhirnya hatta tatoharu, ya hatta tatoharu min dalika, sehingga kamu bisa membersihkan daripada bekas-bekas kejahatan tadi. Wa tahsulu laha ahliyatul qurbi minallah. Nah, karena ada gerakan-gerakan itu dan karena kebiasaannya begitu itu kelihatan itu ahli kurbah, ahli orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Andikan itu tidak ada, akhirnya kita itu nanti celaka, itu nanti tahu-tahu disiksa semuanya gitu. Orang tidak ada gerakan kok disiksa. Itu kan Allah tahu, biarpun kamu tidak melihat, andikan kamu tidak berhasil melihat, Allah itu melihat itu. Oh, ini lagi menjauh atau ini lagi mendekat. Wa tasilu ila sa'adati awat wa tasilu ila sa'adati liqaihi. Kamu berhasil mencapai kepada kebahagiaan karena berhasil bertemu dengan Allah. Laula mu'anatu hadhil asya, andikan tidak terjadi mu'anah perlawanan hadhil asya, lam yatahaqqaq asairu wasuluku, tentu tidak akan terjadi perjalanan ataupun suluk. Kalau maknanya itu tidak begitu. Allah dekat dengan kita, karena Allah dengan kita nafsunya diam aja. Nah, karena nafsunya diam saja, tapi Allah itu mengatakan itu tidak seperti pikiran kita. Pikiran kita kalau gitu kadang-kadang
Karena nafsunya diam, mungkin kita berpikir selamat gitu, tapi Allah belum tentu gitu. Makanya ditunjukkan, karena apa? Karena kalau tidak ada itu, bagaimana kalau tidak ada? Walaula makna mu'anatu hadhil asya lam yatahaqqaq. Andikan pengertian perkara tadi apa? Allah itu dekat dengan diri kita. Allah dekat dengan diri kita, kita mikir sudah tidak berbuat salah saya, karena selalu dekat dengan Allah. Tetapi kenyataannya tidak begitu ya. Allah itu akhirnya memberikan tahu, biarpun kamu dekat dengan aku, bahwa terjadi kamu menjauhi aku itu bisa terjadi. Nah, karena kita bisa mikir bahwa saya menjauhi Allah, ya diseksa ya pantas begitu. Kaifa wal haqqu aqrabu ilaika min nafsika. Bagaimana terjadi kalau tidak begitu? Artinya masalahnya apa? Masalahnya Allah itu aqrabu ilaika min nafsika. Allah itu lebih dekat daripada kamu sendiri. Kalau tidak diartikan, biarpun saya nempel, nafsu saya nempel sama diri saya, sedangkan Allah juga nempel pada diri saya, kemudian saya mengartikan karena tidak bergerak, lalu ini mesti diterima. Oh, tidak begitu itu maknanya. Mungkin kamu menjauh, mungkin kamu mendekat, akhirnya ditunjukkan, sehingga akhirnya kita bisa memahami, oh iya ya, saya lagi menjauh atau saya lagi berlawanan dengan Allah. Nanti itu bagaimana? Itu sebetulnya kelihatan, tetapi ditutup oleh hijab. Hijabnya yang tidak ada. Hijabnya tidak. Apakah Allah itu tertutup oleh barang? Allah itu maha gede. Barang yang bisa ditutup, andaikan ini barang, kalau saya genggam bisa hilang, ditutup. Karena yang genggam tangan saya lebih gede. Tetapi kalau barangnya saya genggam itu lebih gede lagi, apa bisa menutup? Nah, lalu saya tanyakan, Allah itu kan maha luar biasa. Siapa yang bisa menutup Allah? Tetap tidak ada yang bisa, karena Allah itu maha besar gitu. Jadi tetap kelihatan oleh Allah gitu. Tetap kelihatan kamu adalah berbuat baik atau tidak baik. Makanya untuk kita itu tidak ngelihat, karena apa? Nafsu kita sendiri yang menutup, keinginan kita sendiri. Jadi nafsu kita berlebih-lebihan. Akhirnya nafsu kita kan inginnya senang saja gitu. Wal haqqu aqrabu ilaika min nafsika wal bu'du al hisyu wa huwal masafatu allati tatuiha rihlatuka. Nafsu al hisi, gerakan nafsu, wal bu'du, tadi ada nafsu karena ada medannya ya, bergerak. Nah, bergeraknya itu secara nyata atau bergeraknya tersembunyi. Nah, yang dimaksudkan dengan pergerakan yang nyata, wahwa masafatu allati tatuiha rihlatuka, yaitu suatu perjalanan yang bisa ditempuh oleh kendaraan kamu. Jadi bisa dari ujung sini menuju ke ujung sono, itu kelihatan. Kalau tidak kelihatan, ya tidak bisa kita ngerti gitu. Wal bu'du al maknawiyu wahyal kit'atu alati tamhuha uslatuha muhalani. Nafsu hisi dan nafsu maknawi pada hakikatnya itu tidak ada pada Allah, tidak ada. Tetapi oleh Allah ditambahkan kepada kita supaya tahu tentang ada gerakan secara nyata atau ada gerakan tidak nyata. Tetapi sebenarnya gerakan yang nyata yang bisa kita lihat dan gerakan yang tidak nyata yang kita tidak bisa lihat, untuk Allah apakah terjadi itu? Artinya Allah itu memahami ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang mengetahui tidak kelihatan itu kan saya. Tidak kelihatan atau kelihatan itu saya. Bagi Allah yang kelihatan atau tidak kelihatan itu ada. Allah mengetahui semuanya. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum barang itu ada. Jadi, nah saya ulang lagi.
fal bu'du al kisyu wal masyafatu wal musafatu alati tatiha rihlatuka wal bu'du al maknawiyu wa yal qut'atu alati tamhuha uslatuka. Itu semuanya muhalani fi haqqi ta'ala. Tidak mungkin Allah tidak tahu, tidak mungkin. Kita bisa melihat karena dikasih kesempatan bisa melihat, tapi mungkin juga tidak bisa melihat. Tetapi kita bisa melihat dan tidak bisa melihat itu untuk kita. Tapi untuk Allah, apakah Allah itu kemudian tidak tahu gitu? Nah, kalau Allah tidak tahu ya selamat kita. Allah Maha tahu ya, apapun itu Maha tahu gitu. Jadi dipertunjukkan, dikasih tahu, andaikan nafsu kamu itu tidak dikasih medan atau gerakan begitu, ya kamu tidak tahu apa-apa. Karena kamu tidak tahu apa-apa, kamu mikir kamu aman-aman saja karena kamu tidak berbuat maksiat itu. Karena nafsunya tidak bergerak, tidak mengarah kepada baik atau tidak mengarah kepada jelek. Mengapa tidak mengarah? Karena apa? Tidak ada ruangannya bergerak gitu. Tadi kan laulamaya di nufus, kalau ada tidak diciptakan medan untuk nafsu, ya tidak ada medannya bergerak gitu. Apa yang ada? Ya nafsunya bergerak. Kalau nafsunya bergerak bagaimana? Mestikah kita itu menjadi selamat? Nah ini yang perlu diperhatikan. Untuk kita memang bergerak atau tidak bergerak itu terjadi, tapi bagi Allah itu muhalani, semuanya adalah muhal fi haqqi ta'ala. Lin nafsil misliyah, karena tidak terjadi misliyah. Tadi dikatakan perjalanan itu antara sesuatu yang sama, yang semisal ujung sini dengan ujung sini, karena ada ujung yang sama-sama itu akhirnya bisa ditempuh, ada perjalanan. Nah, nafsu yang satunya lagi wal maknawiyah wa adamu didiyati fisani, dan tidak adanya suatu persaingan di antara yang kedua. Yang kedua tadi apa? Kalau ada rasa ingin lebih cakep atau ingin lebih jelek, itu ada permusuhan antara dua macam tadi. Nah, itu adalah gerakan-gerakan yang terjadi. Nah, pada waktu itu semuanya pada waktu apa ya, nafsul misliyah wal adamudidiyah fil fisani fanafsuka hiyal hijabu. Oh nih ya. Tadi ada nafsu misliyah dan ada nafsu didiyah. Itu karena ada nafsu misliyah yang bisa ditempuh. Nafsu misliyah maknanya ada suatu tempat yang kita bisa tempuh. Nafsu yang kedua yaitu nafsu maknawiyah. Itu pada kalau tidak ada pergerakan, tentu tidak ada bergerak itu. Nah, itu semuanya kalau tidak bergerak ya tidak ada gitu. Wa ada mudidiyah fisani, dan tidak adanya perlawanan di bentuk yang kedua. Fanafsuka, nah di sini apa? Fanafsuka hiyal hijabul a'dham. Makanya apa? Ya kamu bisa melihat atau tidak melihat itu karena mata kamu ditutup. Tadi saya ibaratkan, saya punya barang kecil, saya genggam. Orang bapak tidak melihat bahwa ini ada barang. Tapi kalau saya genggam sini, ini bisa saya genggam karena barangnya kecil. Tetapi untuk Allah itu maha gede. Apakah Allah kemudian ini andekan Allah terus ditutup begitu? Kan enggak. Allah itu maha besar. Jadi tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi. Makanya ya akan tetap kelihatan gitu. Nah, sekarang lalu yang menutup apa? Yang menutup kamu itu ditutup oleh Allah dengan hijab, yaitu hijab yang kamu tidak, sebetulnya hijab itu tidak ada. Contoh, dalam suatu pemerintahan zaman dulu kalau ketemu sahabat bisa langsung ketemu. Makin kesini akhirnya untuk menghadap sahabat itu dibatasi. Lalu makin kesini orang makin nggak boleh ketemu. Ya, itu dibentuk hijab.
Tapi sebetulnya hijab itu kan bikinan yang untuk menutup kita sampai tidak bertemu sama sahabat gitu. Jadi itu hijab adanya karena dibentuk, karena apa? Diwujudkan karena ketakutan. Pada masa-masa awal tidak ada hijab itu. Orang mau ketemu sama siapa apa mesti ketemu bisa. Dari waktu apalagi sekarang hijab itu makin tebal. Hijabnya apa? Bapak mau menghadap Pak Lurah, langsung bisa? Nggak bisa, mesti harus lewat jalan-jalan yang berbelit-belit sehingga akhirnya nggak ada. Itu ada ndak hijabnya? Nggak kelihatan. Hijabnya adalah aturan-aturan yang akhirnya Anda tidak bisa menghadap. Nah ini siapa yang menutup Anda sehingga Anda tidak ketemu sama Allah? Nah di sini Allah seolah-olah menciptakan suatu tutup. Tutupnya ada enggak? Jadi ada Allah, ada tutup, ada saya. Saya mau ketemu Allah enggak bisa karena ada tutupnya. Nah tutup ini sebetulnya untuk Allah ada enggak? Kalau untuk saya mungkin bisa. Kalau untuk Allah enggak ada yang bisa menutup Allah itu. Seperti saya contohkan tadi, bahwa saya tidak akan untuk menggenggam barang yang kecil bisa. Tapi kalau barangnya luar biasa gedenya bagaimana? Adakah benda yang lebih besar lagi daripada Allah? Tentu tidak ada. Jadi akhirnya apapun mesti akan terlihat oleh Allah gitu. Makanya di sini apa yang ada? Allah menciptakan hijab. Nah, hijab tadi menghalang kamu antara Allah. Yang sebetulnya hijab itu adalah tidak ada. Nah, si hijab dibentuk karena apa? Rasa takut. Ya, Pak Bupati didekati oleh pejabat-pejabat atau rakyat itu sulit banget. Karena apa? Karena takut kalau ditembak gitu. Mesti harus ada pengawalnya. Tuh. Akhirnya orang mau mendekati Pak Bupati nggak bisa karena ada hijab gitu. Fanafsuka hiyal hijabu al-a'domu anillah wa bimujahadatiha wa uha wa mautuha tasilu ilallah. Kalau Anda mau mujahadah, ya sebetulnya itu waktu kita mujahadah sungguh-sungguh untuk menghadap Allah. Apakah mesti ketemu sama Allah? Mujahadah kita belum kita belum bisa melihat Allah. Ya, itu karena ada hijab itu. Nah, kalau Anda mau mujahadah, itu semuanya akan bisa dihilangkan. Jadi Anda ketemu sama Allah. Ya seolah-olah nanti kalau di dunia seolah-olah, kalau di akhirat benar-benar itu. Kalau di dunia dikasih gambaran-gambar seolah-olah Anda melihat begitu. Tapi kalau di akhirat benar-benar melihatnya begitu. Fanafsuka hiyal hijabu al-a'domu. Maka nafsu kamu adalah suatu hijab yang besar anillah. Wa bimujahadatiha wa qam'iha wa mautiha tasilu ilallah. Kalau kamu berhasil mujahadah, merangi nafsu kamu berhasil menghancurkan nafsu kamu, dan kamu berhasil mematikan nafsu kamu, mujahadah dia memerangi dengan sungguh-sungguh, tidak kemudian berantem ya, jangan diartikan berantem ya. Dan qam'iha menghancurkannya, bukan ulung kemudian dihancurkan berkeping-keping gitu. Wa mautiha bukan kemudian nafsu itu dimatikan, tasilu ilallah ta'ala. Wa qala Abu Madyan, berkata Abu Madyan, man lam yamut nafsahu lam yaro al-haqqo. Siapa saja yang tidak bisa mematikan lam yumit, ya bukan lam yamut. Kalau lam yamut dirinya sendiri. Jadi amata dengan mata ya saya mati. Kalau amata mematikan berarti saya mematikan seseorang, itu bahasanya. Man lam yumit nafsahu, kalau man lam yamut saya yang mati gitu.
Man lam yumit nafsahu lam yaro al haqqo. Siapapun yang tidak berhasil mematikan nafsunya, bukan diartikan siapapun yang tidak berhasil mati, bukan begitu, tapi tidak berhasil mematikan nafsunya. Man lam yumit nafsahu lam yaro al haqqo. Nah sini ini yang kadang-kadang itu ya kita itu tidak berpikir macam-macam ya, jadi akhirnya sulit sekali untuk menempuh perjalanan tersebut. Waqala al Ustadu Abul Abbas al Mursi, gurunya Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah itu adalah guru pertama, guru ketiga dalam Thariqah Sadziliyah. Thariqah Sadziliyah yang menciptakan, yang membuat adalah Imam Sadzili. Terus diturunkan kepada Syekh Abu Abbas Al-Mursi, diturunkan kepada Ibnu Athaillah. Andaikan Anda orang Sadzili, Anda orang keberapa dari Sadzili itu? Udah ribuan taraf tingkatan itu. Lah itu pada thariqat itu harus tahu dari mana kamu memperoleh itu. Kalau tidak bisa mengetahui atau tidak punya guru, itu gurunya setan itu. Nah kalau sholawat wahidiyah tidak, itu ringannya wahidiyah. Wahidiyah itu adalah sholawat, bukan thariqah. Kalau thariqah itu wajib ada guru mursyid. Guru mursyid sekarang itu masih ada, tetapi sulit banget mencarinya. Kayak mencari burung gagak bulunya putih. Burung gagak semua bulunya hitam. Nah ada burung gagak kemudian bulunya putih. Kalau Bapak mau cari guru, ya silakan cari. Nanti dapat suatu guru abu-abu gitu. Nggak putih, nggak hitam, gurunya abu-abu, ya akhirnya keliru gitu. Nah kalau seperti itu yang dicari guru yang masih abu-abu itu, berarti dia nggak punya guru. Kalau nggak punya guru, gurunya siapa? Ya gurunya setan. Nah kalau berguru kepada setan, apapun amal yang dia terima, andaikan dia dapat ilham atau dapat bisikan ayat-ayat yang cakep itu, tapi karena tidak tahu gurunya, ya itu nanti kita kerjakan ayat-ayat tadi. Atau mungkin Bapak lagi riyadhah dapat ayat, dengeran ayat kursi, baca ayat kursi, baca ini, itu bisa-bisa yang membisiki itu adalah setan. Nah kalau yang membisiki itu setan, ya sama saja tidak punya guru. Nah kemudian kita amalkan, bisa aja terjadi, itu bisa terjadi. Makanya kita itu sulit kalau riyadhah dengan selain sholawat. Kalau dengan sholawat apapun bentuknya dijamin beres. Karena apa? Karena setiap sholawat itu mesti diterima oleh Allah dan diteruskan kepada Rasulullah. Karena apa? Allah mengatakan kamu itu untukku. Jadi kalau ada siapapun membaca, Allah mengatakan untuk siapa saya, ya Muhammad. Allah menanyakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, aku itu untuk siapa? Jawabannya Nabi tidak bisa jawab. Nabi bengong, Nabi diam. Akhirnya dijawab sendiri oleh Allah, ana liman yusalli alaika. Aku ini adalah punyanya orang-orang yang membaca sholawat kepadamu. Setiap orang yang membaca sholawat kepada Nabi itu adalah berarti ketemu Allah. Karena apa? Setiap seorang yang membaca sholawat kepada Nabi itu mesti balas 10 kali. Dan tidak pernah ditolak. Bagaimana bentuknya sholawat itu mesti diterima dan dibalas dengan 10 kali bacaan oleh Allah. Makanya itu guru yang paling mudah yaitu sholawat itu tadi. Kalau zikir-zikir yang lain itu kebanyakan tipuan itu. Kadang-kadang kita itu mimpi baca kulhu untuk nanti kalau baca kulhu duit kamu banyak. Nah seneng toh, orang dikasih duit banyak, baca kulhu sampai berapa? 10.000. Betul-betulan duitnya datang, percaya kan? Dikasih Allah yang dibaca kulhu
Belum tentu, karena baca 10.000 kali itu belum tentu yang ngasih tahu tadi adalah dari yang benar itu. Nah, kalau kemudian itu benar-benar duitnya 10 juta atau 10 apa itu muncul, kemudian kita terima dan kita nikmati, ya kita kesasar itu. Nanti, tapi kalau kita membaca sholawat, apapun bentuknya sholawat mesti diterima oleh Allah dan sampai kepada Nabi. Maka akhirnya tidak ada yang berani ganggu. Mohon maaf, kalau Bapak baca Al-Quran semalam 1 juz, kan yang baca Bapak sendiri ya. Yang ikuti Bapak siapa? Waktu Bapak baca Al-Quran itu, yang tidak tahu yang ikuti apa. Mungkin setan, mungkin jin. Rajin baca Quran tiap malam 1 juz, akhirnya mendapatkan bisikan loh, ya kan. Nah, akhirnya bisikan tadi muncul, akhirnya dia yakin bacaan Qurannya yang dikerjakan itu tiap malam itu berhasil. Ya belum tentu loh. Makanya itu perhatikan betul-betul kalau aku membaca Quran dengan membaca sholawat itu jaminan. Kalau membaca sholawat, bagaimanapun Anda membaca sholawat mesti diterima oleh Allah dan dibalas 10 kali. Kalau orang membaca ayat kursi, baca 1 juz, Anda dibalas enggak? Orang kadang-kadang orang yang baca Quran itu malah dilaknat loh. Orang yang baca Quran itu oleh Quran dilaknat. Kenapa? Kurang ajar, bacanya tidak benar begitu. Itu Qurannya marah. Jadi hati-hati ya, yang sering baca Quran itu bukan kayak saya yang melarang. Anda silahkan membaca Quran, tapi hati-hati, perhatikan benar-benar bagaimana cara tata tertibnya membaca Quran, bukan hanya sekedar membaca aja. Nanti kalau hanya sekedar aja, itu nanti balasannya nih baca Quran, baca kulhu, kemudian ternyata nanti kamu kalau baca kulhu bisa kaya. Akhirnya benar ternyata dapat duit itu. Lah kalau itu kemudian yakin dari Allah, ya belum tentu. Nah, bagaimana tandanya? Itu nanti ada tandanya. Tandanya gampang banget. Gampangnya apa? Begitu kita menerima duit, hati kita bangga. Akhirnya duit kita pergunakan untuk macam-macam. Mestinya duit 10 juta kan bisa dipergunakan untuk yang benar, tapi karena hati kita itu begitu gembira, begitu bangga, akhirnya kita merasa nih gua begitu. Akhirnya duit 10 juta itu jadi tidak ada artinya. Itu maknanya dari setan itu. Artinya hatinya panas, itu tandanya yang mudah, itu gampang aja. Nanti diperhatikan, silakan perhatikan aja, akan terlihat seperti itu. Wa qala Abu Madyan man lam yumit nafsahu lam yaro al haqqo. Siapapun yang tidak bisa mematikan kepada nafsunya, dia tidak akan berhasil melihat kepada al-haq. Wa qala al-ustadu Abul Abbas. Abul Abbas tadi saya katakan gurunya Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah adalah guru ketiga di dalam Thariqat Syadziliyah. Guru pertama Imam Syadzili, guru kedua Ibnu Abbas, Abul Abbas. Guru ketiga adalah Syekh Ibnu Athaillah. Nah, andaikan terus kita ikut Thariqat Syadziliyah kok enggak tahu sanatnya, loh itu ngawur. Jelas enggak tahu, itu ngawur, itu banyak jadi gangguannya itu. Man lam yaral al haqqo wa qala al ustad Abul Abbas la yadkhulu Allah ilamin babaini. Kamu tidak akan berhasil mendekati kepada Allah kecuali melewati 2 pintu. Al-fana'u al-akbar. Fana akbar itu apa? Mati. Kalau kamu belum mati, tidak akan ketemu sama Allah. Nanti waktu ketemu digebuki atau dikasih makanan enak, ya itu terserah aja. Yang penting ketemu. Setelah mati ya ketemu nanti. Tapi nafsunya digebuki atau digebrak atau di apapun, ya tinggal amalan kita. Itu. Wa huwa al-mautu.
wal maut al mautu atau bi'i wa babusani alladzi tu'inuhu hadhi ta'ifat. Cara yang kedua adalah sesuai dengan aturan yang terjadi pada kelompok-kelompok sufi. Wa an Hatimil Asami man dakhala madhabana hadza falyaj'al fi nafsihi arba'a khisalin. Kata Hatim Asom, siapapun yang berkehendak masuk ke dalam golongan kami ya, ahli sufi begitu, falyaj'al fi nafsihi arba'a khisalin, tolong tempuh 4 macam ini minal mauti, dari kelompok yang disebutkan mati. 1, mautu ahmaro, mati merah. Mengapa dinamakan mati merah? Ya karena apa ya? Mautu merah wa huwa mukhalafatun nafsi. Kalau seseorang melawan nafsunya, kan nafsu itu kadang-kadang akan terlihat. Wajah kita tidak apa-apa tuh langsung merah, matanya langsung merah. Nah, orang yang berhasil mematikan nafsu dinamakan nafsu maut merah, gitu, maut merah. Artinya berhasil meninggalkan tanda-tanda kematian yang menghilangkan nafsunya tadi. Wa huwa mukhalafatun nafsi wa mautu aswada. Wa mautu aswada, wa mati hitam. Wah, matinya hitam. Bagaimana ya? Wa huwa ihtimalu adzan nasi. Dinamakan nafsu hitam karena orang yang bersangkutan itu sudah bisa menghilangkan segala macam. Dia bisa menerima bentuk cacian dari siapapun. Jadi akhirnya kan dia menerima itu dengan suatu rasa berat sekali itu ya. Nah, kalau tadi merah memang kebiasaannya kalau orang marah merah. Tapi kalau mati yang hitam itu diibaratkan orang selalu mencapai atau menerima siksaan atau hinaan dari orang lain. Orang kalau sudah bisa menerima cara-cara itu, matinya atau diistilahkan mati hitam. Wa huwa ihtimalu adzan nasi, yaitu menanggung segala macam bentuk kejelekan daripada manusia. Wa mautu abyado wa huwa alju, mati putih. Mati putih itu orangnya kelaparan. Kalau orang kelaparan kan pucat ya. Tidak ada orang yang kelaparan itu gagah, tidak ada. Mesti orang kelaparan mesti tidak, paling ya kalau orang biasa aja seminggu udah top. Tidak makan seminggu top, itu tidak makan seminggu aja terbang kok, jalannya kayak ketendang angin gitu. Nah itu biasanya laparnya luar biasa. Tapi kalau sudah terbiasa tidak ada rasa itu. Kalau sudah terbiasa. Wa mautu abyado wa alju'u, yaitu karena dia kelaparan. Wa mautu akhdoro wa huwa tarhurriqa wa ba'dua ala ba'din. Mati hijau, mati merah, mati hitam, mati putih, mati hijau. Kalau mati hijau bagaimana? Bisa kayak orang dibanting-banting. Orang jatuh itu kan badannya natap-natap gitu, bekas natap tembok, bekas natap batu itu kan dalam badan kita kelihatan seolah-olah hijau-hijau gitu. Nah, orang yang sudah bisa berhasil menghadapi macam-macam itu, kalau mati kan seolah-olah matinya hijau, itu kira-kira. Jadi orang kalau mau masuk tarekat atau masuk ilmu ini harus siap menghadapi itu. Nanti kalau bisa dikerjakan semuanya mungkin lulus gitu. Wa mautu akhdoro wa huwa tarhurriqa ba'dua ala ba'din. Wala budalil murid fi hadhi tariqi min suhbati syaihin. Wajib bagi seorang murid di dalam jalan ini min suhbati syaihin, mencari guru. Nah ini sulit banget. Kalau sudah ketemu gurunya jangan main-main. Ini guru adalah nyawa kamu itu di tangannya.
Kamu pinter doa, bisa doa segala macam apapun, tapi itu doa yang kamu kerjakan itu belum bisa berfungsi kalau belum izin guru. Begitu gurunya izinkan, itu nanti akan bisa berfungsi secara fungsional. Jadi guru yang menentukan. Amalan kita apapun kalau belum diizinkan oleh gurunya, ya amalan itu jadi dikerjakan tapi masih mandul, belum bisa memberikan buahnya. Lalu kalau setelah ya kamu sudah waktunya, itu izin guru keluar, ya itu akan selamat itu. Wala budalil murid fi hadzi tariqi, wajib bagi seorang murid pada jalan ini min suhbati syekhin muhakkikin mursidin qad faragha min ta'dzibi nafsihi. Dia telah selesai dalam melatih jiwanya sudah dia bisa kuasai. Jadi karena dia sudah bisa menguasai jiwanya, mudah-mudahan dia akan bisa menyelamatkan muridnya. Itu banyak sekali terjadi. Ada suatu ketika kejadian diajak gurunya di tengah laut jalan, Pak Guru kok ngomong, panggil saja namaku nanti ya, kamu saat ajak jalan di tengah laut. Nah waktu mulai nanti di tengah laut, tolong jangan lupa panggil namaku. Lah muridnya, ngapain kok manggil guru? Kan musyrik, mestinya manggil Allah kan. Begitu nak mau manggil ya guru, manggilnya ya Allah gitu, langsung tenggelam itu. Nah itu memerlukan berbagai macam tingkatan sehingga akhirnya dia sampai melaksanakan tersebut. Fayuslamu nafsahu ilaihi wa yalzimu ta'atahu wal inqiyat ilaihi fi kulli ma yushiru bihi. Di dalam setiap apapun yang dikatakan oleh guru, murid tidak boleh terus mengapa guru kok begini. Ini contohnya pada waktu Nabi Musa berguru Nabi Khidir. Nabi Musa dikasih syarat 3. Nanti kalau melihat sesuatu jangan terus kemudian kamu nyeletuk aja. Nabi Musa berjanji, saya berusaha nanti untuk tidak melanggar perintah kamu. Loh benar diajak jalan, ada anak dibunuh. Nabi Musa apa? Wah, ini Nabi Khidir gimana kok ya, kok bunuhin orang gitu. Nah begitu ngata begitu, Nabi Musa berkata begitu, Musa ingat satu, sudah kau lawan, ingat satu. Lah lagi ketemu di tengah laut perahunya itu cakep. Kemudian di laut itu banyak perampok, begal-begal gitu. Nah waktu ketemu sama perampok-perampok tadi, Nabi Khidir, Nabi perahunya yang dinaikin Nabi Musa itu dibolongin gitu, sampai seolah-olah bocor gitu. Nah begitu ngeliatin, nah kalau sampai bocor kita akan tenggelam ya Nabi Khidir gitu. 2 Musa, ingat-ingat 2. Kamu nyelonong ngomong sebelum saya kasih tahu. Musa jawab, ya saya akan nurutin kamu. Masalahnya apa? Kata Nabi Khidir, kalau ini perahu tidak dibikin seolah-olah rusak, kan dirampas oleh perampok ini. Jadi dengan dirusakinya perahu itu menjadi selamat gitu. Nah yang ketiga, waktu diajak jalan udah lapar, waktunya makan nggak ketemu sama yang kurang kasih makan, malah ketemunya rumah roboh. Rumah roboh itu oleh Nabi Khidir dibangun. Nabi Musa bantu, orang lapar suruh bangun rumah, bagaimana rasanya? Waduh lapar suruh bangun rumah gitu. Jadi akhirnya ini ya Musa 3, dah kamu bukan murid saya loh gitu. Padahal Nabi Musa masih, ya itu kayak begitu itu terjadi di dalam Al-Quran. Nah itu tentu ada hikmah yang tersendiri begitu. Min ghairi irtiyabin wala ta'wilin wala taradudin. Faqat qalu man lam yakun lahu syekhun fasyaitanu syekhuhu. Siapapun yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan, kecuali kalau selawat. Karena apa? Tidak mungkin
Karena apa? Setiap membaca sholawat itu mesti diterima oleh Rasul. Dan Allah sendiri kalau ada orang yang membaca sholawat itu membalas 10 kali. Kalau dibalas oleh Allah itu kira-kira ditolak atau diterima itu. Nah kalau yang lain-lain kan belum tentu diterima. Makanya yang lain-lain hati-hati, jangan sampai kamu merasakan seolah-olah bisa tanpa guru. Kecuali kalau Anda sudah menjadi guru lain. Tapi kalau sudah menjadi guru itu beratnya berat sekali, tidak kemudian kayak murid, malah mungkin lebih berat daripada muridnya. Jadi setelah kita menjadi guru, kita harus bisa menyelamatkan murid kita. Dan itu contoh-contoh dalam kehidupan banyak sekali. Nah sekarang karena kita itu tidak mampu mencapai tingkatan guru kita, makanya gurunya ada haul, gurunya sudah meninggal, ada haul. Kita ikut mendoakan guru kita. Maksudnya apa? Kita ngomong, ya guru kamu sudah meninggal, tapi saya yakin kamu adalah dekat dengan Allah. Saya membacakan doa itu saya titip. Ini doaku yang koyok gini ini modelnya. Tolong bawa kamu menghadap Allah. Nah kalau yang membawa gurunya, nanti akan diteruskan pada gurunya lagi sampai kepada Rasul, diterima. Jadi waktu kita ikut haul segala macam itu adalah tabungan untuk kita sendiri dengan minta tolong kepada guru. Nah kalau kita tidak punya guru, mau titip siapa amal kita? Amal kita itu dititipkan kepada siapa? Nah ini masalahnya beratnya begini. Pada waktu di Al-Quran dikatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang sudah mutmainnah itu yang sudah bisa terkendali nafsunya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Jadi sudah berhasil mengendalikan nafsunya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu pulang diridhoi oleh Allah, hati kamu sendiri itu, dan kamu juga diridhoi Allah. Tetapi Allah masih ngomong fadkhuli fi ibadi. Ini yang harus diperhatikan masalahnya. Kamu harus masuk kelompok orang-orang yang saya pilih. Kamu sudah diridhoi, tapi kamu masih harus masuk ke dalam orang-orang saya pilih. Nah, waktu kita masuk kepada orang yang dipilih oleh Allah itu, orang-orang tersebut mau menerima saya atau tidak. Kalau saya berlagak, nah di situ waktu menghadapkan fadkhuli fi ibadi, itu ibaratnya guru. Kalau kita sampai ngomong macam-macam, waktu kita masuk ke dalam fadkhuli fi ibadi, kita ikut masuk ke dalam kelompoknya. Waktu kita masuk itu diterima oleh dia atau tidak? Nah, kalau tidak diterima itu terolak, tidak akan wadkhuli jannati. Makanya hati-hati, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nafsunya sudah mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah, sudah ridho. Wa mardiyatan, sudah diridhoi oleh Allah. Tapi Allah masih mencaratkan satu, masuklah kamu ke dalam kelompok hambaku. Kamu harus tahu rahasianya. Bukan orang tadi lebih hebat daripada Allah. Fadkhuli fi ibadi. Jadi bisa masuk surga kalau sudah masuk ke dalam kelompok tadi. Kalau begitu fadkhuli fi ibadi itu lebih hebat daripada Allah. Bukan begitu. Anda suruh masuk supaya tahu guru kamu yang Anda datang ke situ menerima kamu tidak. Kalau sampai enggak, lalu nasib kamu itu katong-katong gitu nanti. Nah, berbahaya sekali. Itu loh, cuma sekedar suruh masuk ke dalam ibadi. Contoh yang lain, anak sehebat apapun kepada orang tua, udah sholatnya rajin, beres, sedekahnya beres, hajinya beres, amalnya teratur, anaknya terlatih semuanya, cakep kan ya? Tetapi anak tadi kemudian bertengkar dengan guru, dengan ibu atau bapaknya. Bagaimana? Anak yang hebat amalnya terus melawan orang tuanya. Allah bukan kalah dengan orang tua. Apapun pekerjaan yang dikerjakan anak itu tidak ada artinya karena melawan orang tua.
Apakah kemudian ditafsirkan kalau begitu orang tua lebih hebat daripada Allah? Bukan begitu. Kamu harus tahu orang tua itu siapa. Loh gitu. Bukan kemudian orang tua kamu lebih hebat daripada kamu. Kamu harus tahu siapa orang tua kamu itu. Kamu ada karena dia. Nah, dulu kamu tidak ada. Kok berani-berani melawan? Loh itu. Jadi orang tua lebih diutamakan. Siapapun sekarang kemudian melawan orang tua, Masya Allah, akan tertolak amalnya. Apapun dia kaya sehebat apapun dan rajin sedekah kepada ibunya, cuman ngelawan guru, ngelawan bapak ibu, ngelawannya itulah yang jadikan Allah marah. Bukan bapak ibu lebih hebat daripada Allah, tetapi apa? Tahu diri dong kamu. Kamu bisa ada karena orang tua kamu. Kok kamu kemudian setelah kamu bisa berdiri, bisa berlari terus ngelawan orang tua kamu? Ya namanya anak yang belangsak gitu. Hati-hati itu, jangan sampai kemudian satu, orang tua kita itu ada 3. Abuka salah satu, bapak kamu itu ada 3. Satu, abuka lari yuzawi juga, bapak yang mengawinkan kamu. Itu bapak kan ngawinkan dengan dikasih dengan wali itu. Kalau sudah diizinkan lewat nikah itu termasuk namanya bapak kamu. Jadi bapak benar yang mengawinkan kamu dengan calon istri kamu. Tentunya yang menjadi wali ya bapaknya wanita tadi. Kalau bapak wanita itu mengizinkan sah. Terus guru yang kedua, guru yang pertama bapak kamu yang melahirkan kamu atau ibu kamu yang melahirkan kamu. Itu orang tua pertama. Orang tua kedua bapak mertua. Mintua itu persis sama dengan bapak. Kok kemudian ngelawan kepada mertua, celaka. Lalu bapak yang ketiga, wahwa afdoluha. Bapak yang ketiga itu dari 1 dan kedua itu adalah lebih hebat. Siapa? Guru kamu. Nah, itu Nabi sudah mengatakan orang tua kamu itu 3. Bapak kamu sendiri, bapak yang ngasihkan anaknya untuk kamu kawinin, mertua, terus lagi bapak yang menjadi melatih guru kamu. Kalau bapak yang melahirkan paling-paling ngasih duit, ngasih makan. Mertua yang ngasih duit, ngasih makan. Tapi guru ngasih apa? Ngasih ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, makanya lebih utama daripada bapak nasab, daripada mertua, adalah lebih utama guru, yaitu bapak yang ketiga. Kalau kita kemudian kepada guru main-main, udah jangan nanya lah. Nanti seolah-olah kita itu selamat, tapi akhirnya celaka. Nah itu contohnya banyak sekali, dan akhirnya kadang-kadang orang tidak mikirin, akhirnya kepada orang tua ngelawan itu. Ini di dalam Waqidiyah peristiwa tentang ayah itu menjadikan satu sebab yang dipakai sebagai alasan tentang jalab dan salab. Waqidiyah itu ada salab, ada jalab. Kalau gurunya coret, ya dicoret. Guru kamu itu kalau ngomong, nih murid kurang ajar, coret, ya dicoret aja. Apakah dia lebih kuasa daripada Allah? Bukan begitu maknanya, jangan sampai diartikan begitu. Goblok kamu. Ya, ngartikannya apa? Tahu diri dong. Itu siapa yang bisa menjadikan kamu. Nah, kalau kemudian kamu lawan ya kurang ajar. Makanya satu, taat kepada guru, terus kepada orang tua sendiri. Itu asal usul mula-mula di dalam Waqidiyah ada istilah salab jalab. Bukan orang tua lebih hebat daripada Allah. Bukan fadhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok hambaku, itu hamba yang ditunjuk Allah itu di situ lebih hebat daripada Allah. Allah bukan. Apa? Karena ingat-ingat dia itu siapa, kok kamu berani. Nah dari situ akhirnya kita bisa mengambil suatu teladan, dan akhirnya ya mudah-mudahan ada selamat itu. Ya Rabbana ighfir yasir iftah wahdina qarrib wa alif bainana wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa min usyad zaman an-nadrah wal barakah.
wa minkum jami'a al-afwa wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.